Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the online class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for the first, Prophet Muhammad; the second, our parents; the third, teachers; the fourth, NU figures; the fifth, ourselves. Al-Fatihah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Masih semangat belajar dari rumah anak-anak hebat? Jangan lupa disiapkan dulu bukunya ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami arti dari kalimat perintah. Siswa dapat membuat kalimat perintah. 3. Siswa dapat menemukan kalimat perintah dalam bacaan maupun percakapan. 4. Siswa dapat menyelesaikan soal matematika dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. 5. Siswa dapat mengetahui unsur-unsur dalam tari. 6. Siswa dapat menyebutkan macam-macam gerakan dalam tari. Perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Coba amati percakapan antara Ibu dan Udin. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin pun menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Ibu pun menjawab pertanyaan Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, anak-anak, dari percakapan antara Ibu dengan Udin, sebutkan kalimat perintah pada percakapan tersebut. Manakah yang termasuk kalimat perintah? Siapa yang tahu? Betul sekali. Kalimat perintah pada percakapan antara Ibu dan Udin yaitu, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Nah, satu lagi, "Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Seperti itu anak-anak. Kalimat perintah yang terdapat pada percakapan. Dari percakapan tersebut, siapa yang tahu apa itu kalimat perintah? Iya, betul sekali. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Anak-anak, perlu kalian tahu kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Sekarang, buka buku kalian, paket halaman 99. Siapkan pensil, mari kita
menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini bersama-sama. Lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Anak-anak, di sini ada 5 soal. Perlu kalian ketahui kembali bahwasanya kalimat perintah ciri-cirinya yaitu 1. Diakhiri tanda seru. Kemudian, kedua, kata depannya selalu diakhiri dengan kata imbuhan la. Seperti itu. Nomor 1, coba kita amati. Di dalam buku, anak-anak titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, di situ kita masukkan kata masuklah. Tuliskan di dalam buku kalian, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi, nomor 1, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Kalimat perintah pertama. Kita menuju ke nomor 2. Titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira kata yang tepat adalah, betul sekali, jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Kalimat perintah kedua, jagalah kebersihan kelas. Dituliskan di buku masing-masing ya. Ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira kata yang tepat adalah tutuplah. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kata yang tepat adalah tatalah. Tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kemudian yang terakhir, nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah tersebut adalah buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak, tulislah kata-kata tersebut pada buku masing-masing ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuat kalimat perintah selanjutnya. Selanjutnya, tetap dengan materi yang sama, mencari kalimat perintah pada bacaan. Anak-anak, bukalah buku paket halaman 108. Siapkan pensil. Di sini ada bacaan tentang berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dari bacaan tersebut, kira-kira manakah yang termasuk kalimat perintah, anak-anak? Siapa yang tahu? Jika kalian sudah menemukan kalimat perintah tersebut, berilah kotak kepada kalimat perintah tersebut. Betul sekali, kalimat perintahnya kita temukan ada 2 ya. Yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Beri tanda pada kalimat tersebut. Kedua kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. Mengapa demikian? Yang pertama, kita ulangi lagi ciri-ciri dari kalimat perintah adalah 1. Diakhiri dengan tanda seru. Kedua, kata depannya selalu ditambah atau ada imbuhan kata la. Seperti itu.
Selanjutnya, halaman 113 buku paket. Anak-anak, masih sama dengan sebelumnya. Mari kita menemukan kalimat perintah pada percakapan. Kemudian, setelah kalian menemukan kalimat perintah tersebut, jelaskan maksud dari kalimat perintah yang diucapkan pada percakapan. Di sini ada percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Benny. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti pun menjawab, "Siap Din, aku akan menyapu." Edo pun ikut berkata, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Benny pun ikut berkata juga, "Aku akan membereskan lemari buku." Kemudian Udin menambahi, "Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Nah, kalimat perintah yang kita temukan pada percakapan tersebut adalah, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Kalian beri tanda ya anak-anak. Nah, apa maksud kalimat perintah yang dikatakan oleh Udin? Maksudnya, Udin menyuruh teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Anak-anak bisa menuliskan pada kotak berwarna hijau di buku masing-masing ya. Hari ini kita juga akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan ratusan. Diketahui bahwa di sekolah Udin siswanya cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Perhatikan gambarnya. Banyak siswa laki-laki, kita tuliskan 125 dengan bentuk kubus 100-an, 20-an, dan 5 satuan. Kemudian banyak siswa perempuan, ada 117 dengan 100-an, 10-an, dan 7 satuan. Pertanyaannya, berapakah jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Maka anak-anak, jika ada kata berapa jumlah, maka otomatis kalimat matematikanya akan ditambah. 125 ditambah dengan 117, hasilnya adalah 242. 242. Dari mana hasil 242? Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya penjumlahan itu dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama, penjumlahan dengan cara bentuk pendek. Yang kedua, penjumlahan dengan cara bentuk panjang. Perhatikan yang pertama, anak-anak, bentuk pendek. Kalian pernah mengerjakan kalimat matematika atau soal matematika dengan bentuk seperti ini ya. Kita tuliskan bilangan yang pertama 125 berada di atas. Kemudian ditambah dengan bilangan kedua 117 diletakkan di bawah. Letaknya anak-anak harus sejajar setiap tempat. Maksudnya satuan luruskan dengan satuan, puluhan luruskan dengan puluhan, dan ratusan luruskan dengan ratusan. Seperti itu. Kemudian bilangan 5 jumlahkan dengan bilangan 7. 5 tambah 7 hasilnya berapa anak-anak? Betul sekali, 12. 12 hanya kita tuliskan satuannya saja, yaitu 2. Kemudian puluhannya kita letakkan di
lurusan puluhan atau di atasnya 2 seperti ini. Kemudian kita jumlahkan semua puluhannya. 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 4. Kita tuliskan 4. Kemudian untuk ratusannya 1 tambah 1 hasilnya 2. Sehingga 125 ditambah 117 menghasilkan bilangan 242. Kita geser ke bentuk panjang. Anak-anak, untuk bentuk panjang, setiap bilangan kita uraikan bentuk panjangnya terlebih dahulu. Mulai dari bilangan 125 sama dengan bentuk panjangnya yaitu 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian bilangan kedua 117 bentuk panjangnya sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, setelah itu anak-anak bisa garis panjang, kemudian berilah tanda tambah. Sama halnya dengan yang tadi, kita jumlahkan setiap tempatnya. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 tambah 7 tadi menghasilkan 12. Kita tuliskan di situ 12. Kemudian tanda tambahnya tetap ada ya. Sekarang kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya 20 tambah 10 sama dengan 30. Tuliskan sesuai tempatnya, harus lurus ya. Kemudian kita tambahkan, kita jumlahkan ratusannya. 100 tambah 100 sama dengan 200. Nah, setelah itu kita lihat satuannya itu ada bilangan 12. Sedangkan tempat satuan harus satu bilangan saja, hanya bilangan 1 saja. Maksudnya tidak boleh ada melebihi dari satuan, melebihi dari 10 ke atas. Otomatis bilangan 12 di sini kita pisah. Kita pisah atau kita uraikan anak-anak menjadi 10 tambah 2. Seperti itu. 12 di sini harus diuraikan menjadi 10 tambah 2. Untuk 200 ditambah 30-nya tetap seperti yang atas, tinggal menyalin lagi di bawahnya. Kemudian langkah selanjutnya, satuan 2 tetap kita tuliskan dengan 2. Sekarang puluhannya kita jumlahkan anak-anak antara 30 ditambah 10 menjadi 40. Maka kita tulis di tengah ya. Setelah 2 kita tuliskan 40. Tanda tambahnya tetap ya. Kemudian untuk ratusannya tetap langsung turun. Tetap 200. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan atau kita gabungkan bilangan-bilangan antara ratusan, puluhan, dan satuan. 200 ditambah 40 ditambah 2 menghasilkan bilangan 242. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu tentang penjumlahan bersusun pendek dan penjumlahan bersusun bentuk panjang, maka anak-anak ada tugas yang pertama, ada di buku paket halaman 104 dan 105. Cobalah kalian menjawab bentuk panjang dan bentuk pendek pada soal matematika tersebut. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula kapur tulisnya ada 242. Kemudian kapur tersebut sudah digunakan sebanyak 38 buah. Nah, berapakah sisa kapur tulis yang masih ada? Nah, anak-anak, jika ada pertanyaan dengan menggunakan kata berapakah sisa, maka kalimat matematikanya kita menggunakan
pengurangan. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita hitung berapakah sisa kapur yang masih ada. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada 2 kardus kapur. 1 kardus kapur isinya 100 anak-anak. Otomatis kalau ada 2 kardus berarti 200. Ada 200, kemudian puluhannya kita hitung. 1 ikat kapur isinya 10, maka kalau ada 4 ikat kapur isinya 40. Kemudian satuannya kita lihat, satuannya hanya ada 2. Jadi bilangan yang dihasilkan pada gambar yang pertama adalah 242. Nah, untuk gambar yang kedua, itu hasil dari pengurangan karena tadi kapurnya sudah digunakan sebanyak 38. Maka dengan cara apa kita bisa tahu jika itu sudah digunakan? Maka kita beri tanda anak-anak, di situ diberi tanda silang ya. Untuk ratusannya tetap ada 200, ada 2 box kapur. Kemudian caranya, sekarang tadi kan puluhannya ada 4. Tapi sudah digunakan sebanyak 38. Maka kita silang puluhannya sebanyak 3. 30-nya hilang karena sudah digunakan. Kemudian untuk satuannya sudah digunakan sebanyak 8. Otomatis satuan yang 2 tadi kita silang terlebih dahulu. 2 untuk supaya menjadi 8, maka kita butuh berapa kapur lagi anak-anak? Betul sekali, 2 ditambah 6 menjadi 8. Maka kita butuh 6 kapur lagi, kita ambilkan dari sisa puluhan yang tidak digunakan tadi. Maka sisanya ada 4. 4 yang masih tersisa. Puluhannya habis, satuannya tersisa hanya 4. Maka kita hasilkan dari gambar yang ketiga anak-anak. Ratusannya tetap ada 200, kemudian satuannya kita lihat ada 4. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Sama halnya dengan penjumlahan tadi. Untuk pengurangan anak-anak juga ada 2 cara. Yang pertama dengan cara bentuk pendek dan yang kedua dengan cara bentuk panjang. Kita bahas yang pertama bentuk pendek. Nah, dari manakah 204 tadi dihasilkan? Bentuk pendeknya kita tulis 242 banyak kapur yang awal. Kemudian 38 kita tuliskan di bawahnya sesuai dengan tempatnya ya anak-anak. Kalau 8 ditempatkan lurus dengan satuan, 3-nya ditempatkan lurus dengan ratusan. Nah, sekarang coba kita hitung. Apakah 2 bisa dikurangi dengan 8? Tidak bisa ya. 2 itu kurang dari 8. Jadi, untuk supaya 2 bisa dikurangi dengan 8, maka 2 harus meminjam puluhan dari 4. Nah, kalau sudah meminjam 1 puluhan dari 4, maka 2 berubah menjadi bilangan 12, karena tadi sudah ada puluhannya 1. Dari sini bisa kita kurangkan anak-anak, 12 dikurangkan 8, hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di bawah garis dan ada tanda kurang. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu dari 4 anak-anak, 4 setelah dipinjam puluhannya 1, sisanya tinggal 3. Kita tuliskan di atasnya. 3 ditulis di atas 4. Maka puluhan 3 dikurangi 3 milik 38 tadi hasilnya 0. Puluhannya habis anak-anak, 3 dikurangi 3 hasilnya 0.
Kemudian untuk ratusannya, karena tidak ada ratusan yang dikurangi, maka otomatis 2-nya langsung turun ke bawah ya. Nah, hasilnya adalah 204. Nah, kita pindah, geser ke bentuk panjang. Bentuk panjang sama halnya dengan penjumlahan, kita uraikan dulu. Untuk bentuk panjang, mulai dari bilangan 242, bentuk panjangnya yaitu 200 ditambah 40 ditambah 2. Kemudian bawahnya kembali lagi 242 sama dengan di sini diuraikan anak-anak terlebih dahulu karena tadi kan 2 tidak bisa dikurangi 8. Harus meminjam ke puluhannya. Otomatis di sini 40-nya kita pisah atau kita uraikan lagi menjadi 30 ditambah 10. Seperti itu. 40 menjadi 30 ditambah 10 karena 2 nanti butuh puluhan supaya bisa dikurangkan dari 8. Gitu. Kemudian 242 dituliskan kembali sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Dari mana 12? 12 berasal dari 10 ditambah 2. Gitu. Nah, setelah itu, setelah menjadi angka 12, maka 12 dikurangi 8 bisa dihasilkan menjadi 4. Seperti itu. Untuk puluhannya 30 dikurangkan 30 hasilnya 0. Untuk ratusannya langsung turun ke bawah menjadi 200. 200 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 4 hasilnya menjadi 204. Seperti itu anak-anak bentuk panjang. Jadi kesimpulannya bentuk pendek dan bentuk panjang, kalau bentuk panjang itu harus diuraikan anak-anak ya, diuraikan sesuai tempatnya. Kalau yang satuan berlebihan, melebihi dari 10 maka harus diuraikan menjadi puluhan dan satuan. Tapi kalau pas waktu pengurangan, penguraiannya berada di kekurangan. Jika satuannya kurang, maka meminjam di puluhannya. Seperti itu. Semoga anak-anak bisa memahami di rumah ya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang pengurangan bentuk panjang dan bentuk pendek, maka anak-anak bisa mencoba untuk menjawab latihan soal halaman 116 dan 117. Tugas kedua ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba buka buku paket halaman 121. Di sini ada latihan soal, kita bahas bersama. Upacara bendera diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan ada 15 guru. Pertanyaannya, tentukan berapa jumlah peserta upacara seluruhnya. Nah, di situ pertanyaannya ada kata berapa jumlah, maka otomatis nanti kalimat matematikanya adalah ditambah. Kita uraikan anak-anak dengan cara bentuk panjang 239 sama dengan, tuliskan di buku paket masing-masing, 200 ditambah 30 ditambah 9. Sedangkan 15 sama dengan ratusannya kosong ya, karena tidak ada ratusan maka kita tuliskan langsung pada letak puluhan 10 ditambah satuannya 5. Nah, perhatikan anak-anak. Satuan ditambahkan dengan satuan, 9 ditambah 5 hasilnya 14. Kemudian puluhan tambah puluhan, 30 ditambah 10 hasilnya 40. Sedangkan untuk ratusannya langsung turun, tetap 200. Nah, untuk ratusannya turunkan lagi menjadi 200. Untuk puluhannya juga tetap 40. Di sini perhatikan anak-anak, satuannya 14. Kita uraikan menjadi 10 ditambah 4. Seperti itu. Seperti contoh yang pertama tadi.
Kemudian ratusannya turunkan kembali tetap menjadi 200. Puluhannya jumlahkan anak-anak, 40 ditambah 10 menjadi 50. Sedangkan untuk satuannya sekarang hanya menjadi bilangan 4. Dari angka 200 ditambah 50 ditambah 4 menjadi 254. Itu hasil dari bentuk panjang. Sekarang sebelahnya dengan cara bentuk pendek. Kalau bentuk pendek tinggal dituliskan 239, bawahnya sesuai tempatnya, sesuai lurusnya 15 ditambah 15, 9 ditambahkan 9 ditambah 5 hasilnya 14. Nah, di situ anak-anak bisa menuliskan hanya bilangan 4 saja. Untuk puluhannya, anak-anak bisa menyimpannya di atas 3, diletakkan di lurusnya puluhan. Kemudian anak-anak jumlahkan 1 tambah 3 tambah 1 hasilnya 5. Untuk ratusannya 2, langsung diturunkan ke bawah. Jadi hasilnya sama ya, 254. Nah, manakah yang lebih mudah menurut anak-anak? Apakah bentuk panjang ataukah bentuk pendek? Terserah anak-anak mau menjawab dengan bentuk yang mana. Untuk tugas yang ketiga, anak-anak bukalah buku paket halaman 137 dan 138. Di situ ada 3 gambar, anak-anak perhatikan setiap gambarnya. Perintahnya, buatlah kalimat perintah dari setiap gambar tersebut. Ingat-ingat tadi kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran la pada kata pertamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.